Camera, action. Halo semua, kembali lagi bersama gue Jojo di channel T2J. Kali ini gue bakal lanjutin episode 6-10 dari anime Demon Slayer, yang sebelumnya kita diceritakan awal mula Tanjiro yang kehilangan keluarganya dan berusaha untuk menyelamatkan adiknya bernama Nezuko untuk kembali menjadi manusia. Jadi nggak usah berlama-lama, ayo kita segera masuk ke filmnya. Film dibuka dengan Tanjiro yang memakai seragam pembasmi iblis untuk pertama kalinya sebelum menjalankan misi. Dikatakan juga kalau setiap warna dari pedang Nichirin itu tuh memiliki kegunaan sendiri-sendiri. Hitam menurut Urokodaki diartikan sebagai pembasmi iblis yang tidak dihargai. Urokodaki juga membuat kotak agar Nezuko bisa digendong sama Tanjiro. Singkat cerita, Tanjiro sampai di lokasi pertamanya. Di sana ada seorang bernama Kazumi yang terlihat lemas karena pacarnya bernama Satomi diculik saat bersamanya. Tanjiro menemui Kazumi dan menanyakan di mana pertama kali Satomi diculik. Setelah Kazumi tunjukin di mana tempatnya, dengan penciuman Tanjiro mencium bau iblis itu, walaupun baunya samar sama nggak kecium jelas. Tanjiro melakukan itu tuh diliatin sama orang-orang bahkan sampai malam. Itu tol. Malamnya ada seorang gadis yang mau tidur dan diikuti sama lubang hitam yang tiba-tiba gadis itu ditarik oleh iblis yang keluar dari lubang hitam itu. Karena kejadian itu, Tanjiro mencium bau iblis dan gadis yang diculik tadi. Dengan momen yang tepat, Tanjiro berhasil menyelamatkan gadis itu. Iblis itu lalu muncul, yang diketahui Tanjiro kalau itu ada iblis yang menggunakan mantra iblis. Flashback ke masa lalu, Urokodaki mengatakan kalau cuma ada satu iblis yang bisa merubah manusia menjadi iblis, dan iblis pertama yang ada di bumi, dan masih hidup sampai sekarang, yang bernama Kibutsuji Muzan, yang mungkin hanya dia yang bisa merubah Nezuko menjadi manusia lagi. Balik lagi ke tempat di mana Tanjiro berada. Tanjiro harus menjaga Kazumi, dan diserang sama 3 iblis seketika. Tapi ia bisa mengatasinya. Lalu muncul iblis lain yang mirip seperti iblis yang muncul tadi dan menunjukkan ikat rambut dari gadis-gadis yang sudah ia makan. Tanjiro kembali bertarung dengan iblis itu dan terpojok. Tapi untungnya ia diselamatin sama Nezuko yang keluar dari kotak yang digendong sama Tanjiro. Tanjiro sama Nezuko pun bertarung lawan iblis kembar itu. Untuk menolong gadis lainnya yang diculik, Tanjiro masuk ke lubang hitam, sedangkan Nezuko ditugaskan buat menjaga Kazumi dan gadis yang terselamatkan itu. Di dalam lubang hitam, iblis itu menyerang Tanjiro karena merasa mereka bisa membunuhnya. Tapi dengan latihan yang Tanjiro jalani, Tanjiro berhasil membunuh kedua iblis di rawa itu. Sedangkan di darat ya, Nezuko bertarung dengan si iblis. Iblis itu berhasil melukai Nezuko. Saat akan melukainya lagi, muncul Tanjiro yang segera memotong kedua tangan iblis itu. Selain itu, Tanjiro juga menanyakan mengenai Muzan ke iblis itu, yang membuat iblis itu seketika langsung ketakutan. Karena ketakutan, iblis itu mencoba menyerang Tanjiro, tapi Tanjiro dengan mudah membunuhnya. Walaupun Tanjiro berhasil ngebunuh iblis di sana, tapi sayangnya pacar dari Kazumi tidak bisa terselamatkan. Karena itu, Tanjiro memberikan ikat rambut peninggalan dari pacarnya Kazumi. Baru saja menyelesaikan misi di sana, Gagak datang dan menyuruh Tanjiro untuk pergi ke Tokyo karena rumornya banyak iblis di sana. Sampailah Tanjiro di Tokyo dan cengok karena kota yang sangat berkembang dibandingkan dengan kota lainnya. Di luar kota, saat sedang makan, Tanjiro mencium bau iblis yang sama seperti bau iblis yang ia cium di rumahnya saat keluarganya mati. Tanjiro mendatangi bau itu yang ternyata ia bertemu dengan iblis pertama yang adalah Muzan Kibutsuji di sana. Saat Tanjiro bersiap membunuhnya, ada suara anak kecil yang digendong oleh Muzan karena ternyata Muzan menyamar menjadi manusia. Dengan cepat Muzan melukai seseorang yang mengubahnya menjadi iblis. Tanjiro yang melihat ada seorang yang menjadi iblis segera menahan iblis itu, membuat Muzan bisa pergi tanpa halangan. Datanglah polisi yang menyuruh Tanjiro untuk melepaskan iblis itu, tapi Tanjiro menolak karena itu berbahaya. Tapi tiba-tiba ada seorang iblis yang juga adalah dokter membantu Tanjiro.
karena ia mengatakan ia juga memiliki keinginan untuk membunuh Muzan. Berpindah ke Muzan yang berpisah dengan keluarganya dengan alasan mau kerja dan masuk ke sebuah gang. Di sana ada pemabok yang memancing emosi Muzan. Karena itu, Muzan membunuh semua orang yang ada di gang itu. Dengan jentikan jari, anak buah Muzan muncul. Muzan menyuruh mereka untuk membunuh Tanjiro. Muzan juga terlihat ketakutan, karena itu membuat dia teringat terhadap pembasmi iblis yang juga menggunakan anting yang sama seperti yang Tanjiro pakai. Tanjiro baik ke tempat makan tadi. Setelah makan yang cukup banyak, anak buah dari dokter iblis itu memanggil Tanjiro dan mengatakan kalau ia dipanggil oleh si dokter iblis itu ke rumahnya. Ia juga mengatakan Nezuko adalah orang yang jelek, membuat Tanjiro marah. Lalu Tanjiro dan Nezuko dibawa ke rumah si dokter iblis itu yang tersembunyi. Dokter itu menyembuhkan si istri yang digigit iblis tadi, sama menahan suaminya karena tidak bisa diselamatkan. Nama dokter itu adalah Tamayo dan anak buahnya ada Yushiro. Tamayo mengatakan kalau ia sudah terlepas dari kutukan Muzan, jadi ia nggak bakal makan manusia lagi, hanya meminum sedikit darah dari transfusi darah. Ia juga mengubah manusia menjadi iblis karena manusia itu tidak bisa disembuhkan. Karena percaya sama Tamayo, Tanjiro mengatakan apakah bisa untuk mengubah Nezuko menjadi manusia lagi. Di lain tempat, anak buah Muzan yang bernama Yahaba dan Susamaru melacak Tanjiro. Kembali ke tempatnya Tamayo mengatakan kalau pasti ada cara untuk mengubah Nezuko menjadi manusia lagi walaupun sekarang masih belum ada. Karena itu Tamayo melakukan riset. Jadi setiap kali Tanjiro mengalahkan iblis yang memiliki banyak darah Muzan, ia harus mengirim darah itu ke Tamayo untuk diriset. Karena kondisi Nezuko juga dikatakan unik. Karena Nezuko yang gak pernah makan manusia selama 2 tahun, harusnya Nezuko menjadi agresif. Tapi tidak ditunjukkan oleh Nezuko. Tiba-tiba ada serangan yang dilakukan oleh anak buah Muzan. Susamaru dengan bolanya mengobrak-abrik ke rumah Tamayo. Bola itu juga bergerak tidak beraturan, bahkan menghancurkan kepala Yushiro. Walaupun begitu, Yushiro berhasil menemukan kepalanya lagi karena ia adalah seorang iblis. Susamaru juga menunjukkan kekuatannya dengan mengeluarkan 4 tangan lainnya dan membuat bola yang dilempar menjadi lebih banyak. Yahaba dan Susamaru ternyata juga adalah 12 iblis bulan yang adalah iblis terkuat bawahan dari Muzan. Karena Tanjiro kesusahan, Yushiro meminjamkan penglihatannya kepada Tanjiro agar ia bisa mengalahkan para iblis itu. Habis itu Tanjiro melawan bola dari Susamaru, sedangkan Nezuko akan mencari Yahaba yang membuat arah bola jadi tidak beraturan. Setelah Nezuko menemukan Yahaba, membuat bola berjalan beraturan dan membuat Tanjiro berhasil memutuskan tangan dari Susamaru. Walaupun begitu, Susamaru dengan mudah menemukan tangannya kembali dan menyusahkan Tanjiro dan Nezuko. Yushiro lalu bergabung dengan Nezuko mengalahkan Susamaru, sedangkan Tanjiro akan bertarung melawan Yahaba. Walaupun begitu, mereka tetap kewalahan menghadapi kedua anak buah Muzan itu. Bahkan kaki Nezuko pun sampai terputus saat bertarung. Karena itu, Tamayo memberikan obat untuk menolong Nezuko. Sementara itu, Tanjiro yang dengan susah payah akhirnya berhasil mengalahkan Yahaba. Yahaba yang sebentar lagi akan mati mengeluarkan semua kekuatannya dengan membanting Tanjiro ke sana ke sini. Tapi setiap kali Tanjiro dibanting, Tanjiro mengeluarkan jurus pernapasan airnya. Untungnya ia berhasil terselamatkan walaupun kehabisan tenaga. Yushiro yang terpojok juga ditolong sama Nezuko yang sekarang memiliki tubuh yang lebih kuat, yang sekarang bahkan bisa menendang bola dari Susamaru. Dengan permainan pikiran dari Tamayo, membuat Susamaru mati dibunuh oleh kutukan Muzan sendiri. Tamayo mengatakan kalau kedua iblis itu ternyata bukan termasuk 12 iblis bulan, karena kemungkinan besar kedua iblis itu dibohongi oleh Muzan. Selain itu, Tamayo juga mengambil sampel darah dari iblis itu. Tamayo menyarankan Tanjiro juga buat nitipin Nezuko sama dia supaya demi keselamatannya. Tapi Nezuko nggak mau karena Nezuko mau bersama Tanjiro menemani perjalanannya. Akhirnya Yushiro juga mengakui kalau Nezuko emanglah cantik. Tanjiro dan Nezuko pun melanjutkan perjalanan ke Tenggara karena mendapatkan misi baru.
Di perjalanan, Tanjiro bertemu dengan pembasmi iblis lain yang bernama Zenitsu, yang ketakutan dan meminta seorang gadis untuk menikah dengannya. Sekian alur cerita dari episode 6 sampai 10 dari Demon Slayer. Gimana menurut kalian? Jika kalian suka, jangan lupa buat like, share, dan juga subscribe. Nyalakan juga notifikasi buat video terbaru dari T7. Gua Jojo, see you until next video.